Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'. والتمسك لكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره بالدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah, dan kita masih membahas tentang rukun-rukun salat. Dan pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sujud. Sekarang kita akan bahas rukun yang berikutnya, yaitu apa? Al-julus bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujud ini adalah satu rukun yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Kalau misalkan ini ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Nah, duduk di antara dua sujud itu ada aturan yang harus dipenuhi. Ketika duduk di antara dua sujud ini tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Maka ini penting. Maka sebenarnya orang itu kalau mau belajar agama, itu yang paling terpenting didahulukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Kalau terutama bagi orang yang sudah dewasa, yang sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah sehari-hari, itu jangan dimulai dari belajar nahwu shorof, belajar shorof, iqlal, i'rab dan lain sebagainya. Jangan. Kalau orang sudah dewasa, itu langsung dikasih pelajaran yang dibutuhkan sehari-hari. Ini satu PR. Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang sudah dewasa dan dia sudah balik, saya pengen memperdalam ilmu agama dari awal, itu jangan diajari nahwu shorof, jangan diajari ilmu mantik, balaghah, kemudian ada ilmu tafsir, ilmu mustalah, ilmu yang macam-macam. Ajari ilmunya sholat dulu, karena itu yang dibutuhkan dalam kehidupannya dia sehari-hari. Pokoknya yang wajib-wajib ajari dulu semuanya. Kalau dia dagang, ajari ilmunya dagang. Kalau waktunya puasa, ajari dia ilmunya puasa. Setelah itu nanti baru yang lain. Kalau dia memang pengen benar-benar memperdalam ilmu agama, kasih yang lain tidak apa-apa. Tapi kalau yang sudah dewasa, kasih yang instan-instan saja, yang dibutuhkan sehari-hari. Sudah tidak waktunya belajar dari awal. Itu waktunya santri itu. Baru ketika dia semangatnya tinggi, tidak apa-apa, dari nahwu, shorof dan seterusnya. Al-julus bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud itu harus memenuhi 6 syarat. Kalau tidak memenuhi 6 syarat ini, maka sholatnya tidak sah. Pertama, ayyasihha ma qablahu, rukun yang sebelum duduk di antara dua sujud ini harus sah. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, maka otomatis duduk di antara dua sujud ini tidak sah. Contoh misalkan duduk di antara dua sujud, rukun yang sebelumnya apa? Sujud. Kalau sujudnya misalnya tidak sah, maka otomatis duduk di antara dua sujudnya tidak sah. Satu contoh misalkan, saya pakai kopiah seperti ini misalkan. Ini kan dahi tertutup semuanya. Padahal aturannya itu ada sebagian dahi yang harus nempel ke tempat sujud. Saya sujud seperti ini, kan otomatis sujudnya tidak sah. Walaupun nanti duduk di antara dua sujud ini memenuhi 6 syarat ini, karena rukun sebelumnya tidak sah, maka
duduk di antara dua sujud juga tidak sah. Otomatis nanti rukun-rukun yang setelahnya ya percuma, karena sama halnya dengan dia meninggalkan rukun, karena aturannya tidak dipenuhi. Paham? Paham? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Duduk di antara dua sujud itu tidak ada niatan lain. Tidak ada niatan lain. Kalau ada niatan lain maka tidak sah. Contoh misalkan, pada saat orang sujud, misalkan pada saat orang sujud kemudian ada bunyi petasan, ya. Pada saat orang sujud ada bunyi petasan, kemudian dia kaget. Waktu kaget otomatis dia duduk, ya. Otomatis dia duduk. Duduknya ini bukan niat duduk di antara dua sujud, tapi karena kaget. Ini tidak bisa. Kalau dia misalkan, oh ini saya duduk, sekalian saja saya niati duduk di antara dua sujud, tidak bisa, tidak sah. Atau misalkan begini, contohnya, dia sholat bawa anak atau bawa adik kecil, ditaruh di sebelahnya. Pas waktu sujud, adiknya nangis, anaknya nangis. Ini nangisnya kenapa? Apa digigit nyamuk, apa digigit ular, apa digigit buaya, kan begitu? Tidak ada buaya. Buaya darat itu namanya. Kemudian pas waktu dia sujud itu niat, nanti kalau saya duduk saya mau lihat anak saya yang nangis ini kenapa. Maka walaupun prakteknya itu adalah duduk di antara dua sujud, tapi karena niatnya adalah niat pengen ngelihat anaknya, maka ini tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau niatnya dua, maka boleh. Kalau niatnya dua, nanti saya ketika duduk, niat duduk di antara dua sujud dan niat ngelihat anak saya yang nangis, maka tidak masalah. Tapi kalau niatnya cuma satu, pengen ngelihatnya anaknya yang nangis kenapa? Ini tidak sah. Harus niatnya itu adalah niat duduk di antara dua sujud ketika memang ada hal-hal yang membelokkan atau ada hal-hal yang memalingkan. Tapi kalau kita normal, tidak ada apa-apa, tidak perlu niat. Paham? Tadi kan contoh-contoh yang jarang, tidak setiap saat ada seperti itu kan, berarti ada yang membelokkan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita tidak perlu niat, duduk di antara dua sujud, tidak perlu niat sujud, tidak perlu niat ruku, cukup niat di awal yang waktu sholat itu. Paham? Cukup niat di awal, karena tidak ada yang membelokkan. Tapi kalau ada yang membelokkan, maka harus diniati. Biar jelas niatnya untuk apa. Contoh yang kemarin saya contohkan juga, yang sering terjadi, orang sholat, HP-nya taruh di depan, begini. Pas waktu dia iktidal, HP-nya berdering, mungkin getar gitu. Getar, dia penasaran, ini siapa yang telepon ini. Akhirnya ketika dia sujud, dia niatnya pengen lihat, ini siapa yang telepon. Tidak diniati sujud. Tidak diniati sujud, walaupun prakteknya praktek sujud. Ini tidak boleh, ini tidak sah. Tidak sah. Kecuali niatnya dua, niat pengen lihat ini HP-nya yang sedang berdering itu, yang sedang bergetar itu, dan dia niat sujud. Kalau niat cuma lihat HP-nya, tidak sah. Atau niat satu saja, niat sujud, tidak apa-apa kalau seperti itu. Jadi mungkin sering terjadi kalau contoh yang seperti itu, contoh terjadi. Itu syarat yang kedua. Syarat di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud harus tidak niat selain itu. Harus niatnya niat duduk di antara dua sujud. Ketika ada hal yang membelokkan. Kalau tidak ada, tidak perlu untuk niat. Tidak usah tanya niatnya bagaimana. Niat itu di dalam hati. Tidak usah nawa itu. Nomor 3, syarat duduk di antara dua sujud, ayat ma'inna fihi, harus tumakninah. Ketika tidak tumakninah maka tidak sah. Aqallut tumakninah itu dengan biqadri subhanallah, dengan kadar orang mengucapkan subhanallah sangat sebentar sekali. Maka itu yang paling minimal. Kalau yang sempurna ya seperti yang biasa kita baca itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu yang sempurna. Kemudian yang keempat,
Ayaku antakuna tumakninatu yakinan. Kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah tumakninah. Misal pada saat sujud yang kedua, kan sujud yang pertama kemudian duduk kan ya? Ya, betul. Sujud pertama kemudian duduk kan? Duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua. Pada saat sujud yang kedua kita ragu-ragu, tadi saya tumakninah apa enggak? Ini berarti tidak yakin kan? Tidak yakin. Maka jika kondisinya seperti itu, sholatnya tidak sah. Karena tumakninahnya itu ragu-ragu, dia tidak yakin. Semua itu harus yakin. Orang mau nikah juga harus yakin. Satunya yakin, satunya tidak yakin, ya tidak jadi, itu beda keyakinan. Paham? Ada boleh, tidak diperbolehkan. Yang ini aja, tidak usah niru yang di TV-TV itu. Karena dasar cinta, beda keyakinan tidak apa-apa. Padahal dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, tidak sah itu. Pernikahan di beda agama itu tidak sah. Dan yang lebih ironisnya lagi, kadang-kadang ngikuti agama itu, kekasihnya itu. Misalkan dia muslim, sudah berubah jadi murtad. Hanya gara-gara cinta yang tidak mesti dia bisa bahagia dengan cinta itu. Banyak setan yang bermain-main itu. Setan tuh pinter loh. Kalau pas belum jadi pasangannya, setan tuh bisik-bisik itu. Kamu itu akan bahagia sama dia. Coba nanti kalau sudah nikah, dirusak lagi hubungannya itu. Ternyata begini, orangnya begini dan begini. Tidak jadi sudah. Setan tuh pinter. Ada yang katanya pacaran sampai 9 tahun, nikahnya cuma beberapa bulan, sudah cerai. Tidak boleh. Apalagi santri ya, jangan sampailah ada istilah cerai itu. Abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu perceraian. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu perceraian. Betul halal, perceraian itu halal. Bahkan saya beberapa hari yang lalu itu dapat cerita dari teman saya. Dia di pengadilan agama ngurus sesuatu, kemudian ada perempuan gitu berpose pakai akta cerai, difoto dengan bangganya. Moto akta cerai nikah, akta cerai nikah itu difoto. Ya tidak semestinya. Itu adalah hal yang halal tapi paling dibenci oleh Allah. Dan itu efeknya sangat besar lah orang bercerai itu. Baik dari sisi keluarga, baik dari sisi anak, psikis juga itu biasanya. Makanya harus berpikir berjuta-juta kali untuk bercerai. Kalau masih memungkinkan untuk bersatu, kenapa harus bercerai gitu loh. Kecuali memang benar-benar sudah tidak bisa dipersatukan lagi, tidak bisa, ya boleh. Karena memang halal, hukumnya perceraian itu halal. Kalau seandainya tidak ada perceraian, ya repot nanti. Harus menahan KDRT setiap hari gitu. Kasihan gitu. Nah, itu syarat yang keempat. Yang kelima, ayastawiya jalisan fala yakfi idza kana munhaniyan. Orang duduk di antara dua sujud itu harus benar-benar duduk sempurna. Maka tidak boleh kalau dia tidak duduk sempurna. Satu contoh begini misalkan, saya contohkan. Misalkan orang sujud ya. Orang sujud, kelihatan videonya. Kelihatan. Misalkan orang sujud begini. Begini. Kemudian belum sampai posisi duduk begini, terus dia baru langsung sujud lagi. Ini berarti duduk di antara dua sujudnya masih belum dalam posisi duduk yang sempurna. Tidak sah kalau seperti itu. Harus benar-benar duduk yang sempurna, begini, harus begitu. Kalau cuma begini, dan ini banyak terjadi, terutama orang-orang yang mungkin yang tidak pernah mondok atau orang awam. Begini, kemudian baru begini, langsung begini lagi. Tidak bisa. Walaupun dia waktu itu juga tumakninah, mungkin baca itu juga, tapi posisinya masih belum duduk yang sempurna, tidak bisa, tidak sah. Paham?
Ini kalau saya dapat kacamata tidak bisa baca, karena minusnya sudah lumayan tinggi. Begini saja saya tidak bisa baca ini, jarak segini tidak bisa. Itu karena dulu waktu saya aliyah itu sudah minus 1,5 kalau tidak salah aliyah, terus berangkat ke Tarim ke Yaman itu kacamata saya hilang. Jadi waktu di Tarim itu saya tidak pakai kacamata karena di sana tidak tahu apa periksa kacamata di mana, terus belinya di mana saya tidak tahu. Jadi selama 5 tahun saya di Tarim itu tidak pakai kacamata. Jadi itu mungkin karena cuacanya panas dan apa juga beda dengan iklim yang ada di Indonesia, mungkin semakin bertambah. Jadi saya sering duduk di depan, tapi ketika ada dosen nulis di papan saya tidak bisa nulis karena tidak bisa baca. Nah, itu syarat yang kelima, harus benar-benar duduk. Yang keenam, Allah yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadri aqallit tasyahud. Duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun qasir, rukun yang pendek. Rukun pendek itu ada berapa di dalam salat? Di antaranya i'tidal, itu rukun pendek kan? Artinya tidak boleh lama-lama. Kemudian duduk di antara dua sujud, ini juga rukun pendek. Sujud bukan. Duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun pendek, tidak boleh lama-lama. Nah, ukuran lama itu seberapa? Ukuran lama itu kalau melebihi ini nanti ukurannya, maka sholatnya batal karena bukan rukun tawil tapi rukun qasir. Berarti kita baca dzikir yang masyru' sebagaimana kita baca itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh untuk ditambahi yang lain, ukurannya itu seukuran aqallit tasyahud, paling sedikitnya tasyahud. Misalkan aqallut tasyahud itu yang biasanya kita baca itu at-tahiyatu mubarakatus shalawatu thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillas sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau aqallut tasyahud paling minimal tasyahud itu misalkan membutuhkan waktu 1 menit, maka ketika dia seukuran itu maka batal sholatnya. Kalau kurang dari 1 menit pas ditambahi yang dzikir tadi itu, maka masih belum batal sholatnya. Tadi itu ya, Rabbi firli itu misalkan butuh waktu 1 menit ya, butuh waktu 1 menit, anggap saja seperti itu. Kemudian minimalnya tasyahud butuh waktu 1 menit. Ketika dia duduk di antara dua sujud itu seukuran 2 menit, maka batal sholatnya. Hanya contoh saja itu, tidak tahu berapa menit, kira-kira saja. Tapi kalau kurang dari 2 menit, maka tidak batal. Kalau kurang dari 2 menit tidak batal. Kalau ukurannya 2 menit atau lebih, maka batal. Dan duduk di antara dua sujud itu yang wajib hanya duduknya saja, tapi bacanya tidak wajib. Jadi misalkan ada orang duduk di antara dua sujud, dia tidak hafal, ya tidak perlu baca. Ya pokoknya dia duduk dan diam, tidak masalah. Makanya sholat itu gampang sebenarnya. Dan sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwasanya bacaan di dalam sholat itu yang wajib cuma ada 5. Bacaan di dalam sholat yang wajib cuma ada 5. Selain 5 tidak wajib. Makanya kalau ada orang pertama kali sholat, ajari yang 5 itu. Apa yang 5 itu? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu wajib itu. Insya Allah walaupun kita 1 kali bilang, dia sudah hafal. Kemudian kabira walhamdulillah katsira itu tidak wajib. Sunnah. Al-Fatihah ajari. Kalau orang Indonesia 90% kemungkinan hafal walaupun tidak pernah mondok, walaupun tidak tahu abata, banyak yang hafal Fatihah. Setelah itu pada saat ruku itu bacaannya juga tidak wajib. Wajibnya cuma gerakan rukuknya saja. Jadi kalau misalkan ada orang ruku tanpa baca apa-apa, ya sah sholatnya, tidak masalah. Kemudian i'tidal, itu juga bacaannya tidak wajib. Kalau misalkan ada orang i'tidal tidak baca apa-apa, juga sah sholatnya. Kemudian sujud,
bacaan di dalam sujud ini juga tidak wajib. Kalau misalkan ada orang sujud tanpa baca apa-apa juga tidak masalah, sah sholatnya dalam madhab Syafi'i. Ini semuanya yang saya jelaskan adalah madhab Syafi'i, karena kita madhabnya adalah madhab Syafi'i. Duduk di antara dua sujud juga seperti itu. Kalau misalkan diam, tidak baca apa-apa juga sah. Yang penting jangan lama-lama, karena ini adalah rukun qasir tadi itu ukurannya. Yang penting jangan lama-lama. Kemudian sujud yang kedua juga sama, bacanya juga sunnah. Ini sudah dua, bacaan yang wajib dalam sholat sudah dua. Takbiratul ihram, Fatihah. Kemudian tahiyat atau tasyahud. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud sampai situ. Kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau baca sholawat kepada keluarga itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah itu hal yang penting, karena masa iya baca sholawat kepada Nabi tapi lupa kepada keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun tersendiri baca sholawat itu. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Cuma 5 itu yang wajib bacaan di dalam sholat. Rukun qauli di dalam sholat 5 itu. Namanya rukun qauli, harus dia sendiri dengar. Tidak boleh kalau dia sendiri tidak dengar. Kadang-kadang biasanya sering terjadi kalau dia jadi makmum. Pokoknya terutama ketika baca salam, kadang cuma kayak ada angin lewat. Harus benar-benar dengar, per hurufnya harus benar-benar dengar. Jadi diperkirakan sendiri kalau misalkan ada suara-suara yang cukup keras, ya diperkirakan kalau dalam kondisi normal dia mendengar. Cuma 5 itu yang wajib. Makanya sholat itu gampang. Orang dari 0 belajar sholat tidak perlu lama-lama, kurang dari 1 jam dijamin bisa sholat. Makanya perlu ada semacam kajian atau seminar gitu, belajar sholat kurang dari 1 jam gitu. Kasih judul seperti itu biar menarik. Ternyata sholat itu gampang gitu. Bisa jadi orang tidak sholat itu, bisa jadi dia membayangkan, oh bacanya banyak ini banyak, ini ada sholat. Bisa jadi loh. Makanya kalau orang belajar sholat awal-awal dari 0, apalagi dia sudah dewasa, kasih yang wajib-wajib dulu. Kalau sudah yang wajib selesai, baru nanti ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau dia malas, ya cukup yang wajib saja, biar dia tidak lari dari Islam. Nah itu tidak boleh panjang, karena julus bainas sajdataini itu termasuk rukun qasir. Itu menurut pendapat yang kuat. Kalau menurut pendapatnya Imam Nawawi termasuk juga boleh dipanjangkan. Tapi kalau bisa ibadah itu yang sah sesuai dengan semua pendapat. Berarti kalau Imam Nawawi ini juga tetap sah kalau qasir, pendek. Tapi beliau juga memperbolehkan untuk dipanjangkan. Karena tidak ada istilah rukun itu rukun qasir atau rukun tawil, ya semuanya sama gitu. Itu duduk di antara 2 sujud harus memenuhi 6 syarat. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan rukun yang berikutnya, tasyahud? Silakan yang masih bingung atau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Saya lanjutkan. Rukun yang berikutnya, tasyahud. Ada 2 istilah, ada tasyahud karena di situ ada asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang menyebut tahiyat karena di situ ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Itu ada sejarahnya itu. Bacaan-bacaan di dalam tasyahud itu ada sejarahnya. Waktu Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan darat, itu Isra. Kalau Mi'rajnya perjalanan ke langit gitu. Makanya ada sebagian ulama, saya lupa namanya, mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Artinya orang itu bisa mi'raj juga. Ini harus dipahami dengan sempurna. Yang bisa mi'raj itu bukan cuma Rasulullah, tapi orang-orang biasa juga bisa mi'raj. Lewat apa? Lewat salat. Karena as-salatu mi'rajul mu'minin, dia seakan-akan berkomunikasi dengan Allah, sama halnya seperti Rasulullah ketika melakukan mi'raj
pergi ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sudah yang paling tinggi, paling ujung sudah. Pada saat itu Rasulullah disertai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada saat Rasulullah sudah hampir mencapai Sidratul Muntaha, tiba-tiba ada awan yang bagus, yang warnanya juga bagus, Masya Allah, pokoknya bagus. Kemudian malaikat Jibril berhenti, tidak berani untuk melanjutkan bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini berkata kepada malaikat Jibril, "Atatrukuni asiru munfaridan?" Masa kamu ini meninggalkan aku berjalan sendirian, kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Aku ini makomku cuma sampai segini, tidak sampai segitu, tidak sampai ke sana. Kalau seandainya aku melewati Sidratul Muntaha, satu langkah saja aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Saking hebatnya Rasulullah itu. Nabi Musa saja itu ketika ingin berkomunikasi dengan Allah, Nabi Musa ilal jabali, apa itu yang di dalam surat Al-Quran itu, apa? Ba'ilah fa kharra Musa sa'iqa, itulah. Apa? Ba'il mah hafal? Iya. Hah? Belum sampai. Ini surat apa ya? Saya lupa. Ilal jabali fa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa. Apa itu? Saya lupa. Hah? Iya. Ya, kalau cuma artinya saya tahu. Ini apa? Mengingat-ingat ayatnya. Pokoknya waktu itu Nabi Musa itu ingin berkomunikasi langsung dengan Allah, mendapatkan julukan Karimullah. Tapi beliau tidak bisa, disuruh ke atas gunung, kemudian langsung gunungnya meletus, tidak bisa langsung. Tapi satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Allah itu ya Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain, tidak ada nabi-nabi yang lain. Saking hebatnya Rasulullah. Dan kalau kita sebagai orang biasa, orang yang paling hebat itu orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Rasulullah tanpa hijab dan dalam keadaan terjaga. Itu orang yang sangat hebat, harus melewati beberapa hijab yang harus dibuka. Itu wali yang paling tertinggi yaitu itu. Contohnya seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar itu. Beliau bisa sendiri, bisa berkomunikasi langsung dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Makanya kalau di beberapa kitab itu ada beberapa hadis yang menurut penelitian sebagian ulama itu dhaif atau mungkin palsu. Bisa jadi mereka-mereka yang punya keistimewaan seperti itu langsung tanya kepada Rasulullah. Walaupun secara keilmuan sudah dihukum, ini hadis dhaif, ini hadis palsu, ini hadis hasan, ini hadis sahih. Tapi mereka-mereka seperti Imam Haddad ini juga paham. Kadang-kadang di kitab-kitabnya Imam Haddad, Nasaihud Diniyah dan lainnya, hadis-hadisnya juga banyak yang dhaif. Tapi ada kemungkinan beliau sudah tanya kepada Rasulullah, ini pantas apa enggak dimasukkan ke kitab ini, begitu. Nah, jadi seperti itu. Ada yang langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Kemudian setelah Rasulullah ini sampai ke Sidratul Muntaha, dikasih saran oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, nanti kalau engkau sudah sampai ke Sidratul Muntaha dan sudah berada di hadapan Allah, tapi Allah tidak bertempat ya. Kemudian ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ucapkan seperti itu. Kemudian Rasulullah mengucapkan seperti itu, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian penduduk-penduduk langit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bergemuruh penduduk-penduduk langit untuk menyambut kedatangan makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Walaupun malaikat ini tidak pernah bermaksiat, tapi semua ulama sepakat bahwa makhluk Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Maka
kita pun menjadi terhormat karena kita dijadikan menjadi umatnya Nabi yang mulia, sehingga kita menjadi umat yang termulia di antara umat-umat yang lain. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Nah, tasyahud ini juga harus memenuhi beberapa syarat. Kalau tidak memenuhi beberapa syarat ini, maka tasyahudnya tidak sah. Ada 9 syarat. Akan saya baca secara cepat. Pertama, ayyasiha ma qablahu. Rukun sebelum tasyahud harus sah. Kalau rukun sebelum tasyahud tidak sah, percuma, tasyahudnya tidak sah. Contohnya misalkan sebelum tasyahud berarti duduk di antara 2 sujud ya. Kalau duduk di antara 2 sujud tidak sah, otomatis tasyahudnya tidak sah. Otomatis. Karena ada satu rukun yang tidak sempurna. Kedua, ayyakuna bil arabiyah. Harus menggunakan bahasa Arab jika mampu. Jika mampu. Kalau tidak mampu, kalau misalkan tidak hafal, wajib untuk baca. Misalkan taruh papan tulis atau bawa kertas, wajib untuk baca. Kalau tidak bisa baca, boleh diganti dengan terjemah. Boleh, jika memang benar-benar tidak bisa. Berbeda dengan Fatihah. Kalau Fatihah kalau tidak mampu, tidak boleh pakai terjemah, tidak boleh. Kemarin ada urutan-urutannya kan ya. Diganti dengan 7 ayat yang jumlah hurufnya sama atau lebih dari jumlah hurufnya Fatihah. Kalau tidak bisa, diganti dengan 7 dzikir yang jumlah hurufnya sama seperti jumlahnya Fatihah. Kalau tidak bisa, cukup diam seukuran orang membaca Fatihah. Saking pentingnya sholat, sampai tidak gugur sholat itu. Harus pakai bahasa Arab jika mampu. Yang ketiga, mura'atu hurufihi. Harus menjaga huruf-hurufnya. Artinya tidak boleh diganti hurufnya, juga sesuai dengan makhrajnya. Tidak boleh fa diganti pa, itu biasanya orang-orang Sunda itu. Kalau ain tidak boleh diganti ngain, gitu orang-orang Jawa Tengah biasanya. Ya sesuai dengan huruf-hurufnya itu, makhraj hurufnya. Yang keempat, mura'atu tasydidatihi. Harus menjaga tasydidnya Fatihah. Harus. Tahiyat. Tasydidnya tahiyat itu paling sedikit ada 16, paling sempurna ada 21. Itu kalau tasydid yang sempurna. Itu harus benar-benar tasydid itu ya ditekan. Kalau tidak, maka tidak sah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Pokoknya dilihat tasydidnya harus benar-benar ditekan. Terus ada aturan yang berbeda ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu harus diidghamkan. Idgham apa? Anla idgham apa? Idgham bila guna. Itu harus diidghamkan, harus benar-benar asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh. Kalau di luar sholat tidak masalah. Waktu adzan misalkan tidak masalah. Waktu biasa-biasa tidak masalah. Terus juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah harus ada itu, harus diidghamkan. Kalau tidak diidghamkan batal sholatnya. Misalkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak boleh, batal sholatnya. Kalau di luar sholat tidak dosa, boleh-boleh saja. Kemudian yang ke-5, cari sendiri tasydidnya, ada banyak, ada 21, yang sempurna ada 21. Adamul lahni al-mukhillil makna. Tidak melakukan kesalahan yang bisa merubah makna. Ya mungkin ada beberapa, atau bisa jadi hurufnya ada yang dihilangkan atau ditambahi, atau bagaimana yang sekiranya bisa merubah makna. Yang berikutnya ayati bihi qaidan. Harus dalam kondisi duduk. Misal contoh begini, ini mungkin saja terjadi. Misal contoh, harus benar-benar kondisi duduk yang sempurna, sama seperti yang tadi tasyahud duduk di antara 2 sujud. Misalkan sebelumnya kan kita kan sujud ya, sujud begini. Kemudian kita baca bacaan tasyahud sambil lalu kita mau duduk itu,
Misalkan begini, at-tahiyatul mubarakatus. Berarti ada sebagian bacaan kita masih belum posisi duduk sempurna, paham? Maka tidak sah. Tidak sah, barangkali orangnya keburu-buru karena hujan punya jemuran gitu. Nah, jadi ingat, kalau orang sekarang kalau hujan ingat jemuran. Kalau orang dulu kalau hujan ingat kenangan. Tidak boleh kalau seperti itu. Harus benar-benar duduk yang sempurna. Yang ketujuh, ayyusmi'a nafsahu. Dia harus dengar sendiri. Harus dengar, minimal dia sendiri. Tidak usah keras-keras, tidak usah nying-ranying. Yang penting dia sendiri dengar. Yang sebelahnya yang sebelahnya lagi tidak dengar, tidak masalah. Yang penting dia sendiri dengar. Yang kedelapan, at-tartib. Harus sesuai dengan urutan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Harus seperti itu. Tidak boleh misalkan assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Berarti tidak sesuai dengan urutan. Walaupun menurut Imam Ibnu Hajar tidak urut, tidak masalah. Menurut Ibnu Hajar tidak urut, tidak masalah. Tapi kalau menurut Imam Romli harus urut. Nah, makanya kita tidak usah aneh-aneh lah. Yang penting urut. Berarti otomatis menurut Ibnu Hajar juga sah. Cuma beliau juga mengatakan sah ketika tidak urut. Kalau ibadah itu yang sekiranya sah menurut semua madhab. Contohnya ulama tarim itu. Ulama tarim itu kalau sholat jenazah itu kan ada dua pendapat. Wabarakatuh itu kalau menurut Imam Romli itu tidak perlu untuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi, cukup menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli tidak usah wabarakatuh. Kalau menurut Imam Romli harus wabarakatuh, harus ada wabarakatuh. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar cukup assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ulama tarim itu saking menghormatinya dua pendapat itu, sehingga yang jadi imam itu ketika sholat jenazah kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh dibaca pelan. Itu kalau yang makmumnya di belakang tidak kira kedengeran. Makmumnya yang di saf pertama kedengeran itu. Saking menghormatinya dua pendapat itu. Walaupun seandainya dipilih satu saja juga tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Yang kesembilan, al-muwalah. Muwalah itu langsung, tidak boleh dijeda dengan jeda yang panjang atau dengan jeda yang pendek tapi niat memutus. Misal, contoh begini. Dan tidak boleh dijeda dengan zikir-zikir yang lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalkan begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian ada sebelahnya yang bersin. Kita mengucapkan yarhamukallah. Bagaimana? Bacaan tasyahudnya tidak sah. Bukan sholatnya yang tidak sah. Bacaan tasyahudnya tidak sah. Lalu apa yang harus dilakukan? Diulang dari awal. Tidak boleh dipisah dengan dzikir-dzikir yang lain. Karena ini bukan dzikirnya sholat. Tidak boleh. Atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian dia yang ngelamun, apa mungkin setengah menit atau kurang dari setengah menit, itu sudah lama itu. Jadi lamanya itu bukan 1 jam atau setengah jam, bukan. Semenit itu sudah lama. Jadi bagaimana? Tidak sah bacaan tasyahudnya, bukan tidak sah sholatnya. Artinya dia kalau pengen sah diulang lagi dari awal begitu. Itu namanya muwalah. Menurut Imam Romli itu wajib untuk muwalah. Sekedar tambahan terakhir, wudu itu juga muwalah itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau wudu muwalah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Soalnya saya pernah mendengar ada orang itu kalau sudah kering tidak boleh dilanjutkan, harus dari awal. Boleh boleh saja dan itu sah. Misal saya lagi di Surabaya, wudu membasuh muka. Pas waktu basuh muka kerannya habis, airnya habis. Saya mau ke Jakarta, jalan 1 jam
Di Jakarta saya lanjutkan pakai basuh tangan, walaupun sudah kering, tidak masalah, wudunya sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi sunnahnya ya harus langsung. Jadi bagusnya ya diulang lagi, apalagi di sana airnya banyak gitu. Ini beberapa hal yang terkait dengan duduk di antara dua sujud dan tasyahud. Ada rukun yang berikutnya adalah membaca sholawat, akan kita bahas secara khusus di pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Silakan yang mau tanya. Ada? Tidak ada? Sudah pintar-pintar semua ya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.